Shalom semuanya ya, sekali lagi shalom itu adalah damai sejahtera sukacita yang adanya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya berada di tengah-tengah Anda semua. Ini semua karena Tuhan, bukan karena hebat saya, istri saya, atau Pak Timo atau Pak Jerry. Itu semua karena Tuhan. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Kalau dilihat dari namanya Khairul Anwar, itu kan bukan orang Kristen dulu. Tapi bukan saya yang memilih, katanya. Dia yang memilih saya. Dan kalau orang-orang pilihan itu sudah ditetapkan. Dan ciri-cirinya dia berbuah banyak. Ya. Saya dari Malang, saya bersama istri saya. Sekarang satu-satunya istri. I love you. Ya, puji Tuhan, saya dianugerahkan istri seorang dokter. Jadi saya kalau pelayanan capek-capek sudah nggak dipijitin Pak Timo. Sekarang istri saya yang nyuntik saya dengan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di Matius dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hari-hari ini kita hidup itu sudah di fase yang terakhir, di buku yang terakhir, di bab yang terakhir. Berbahagialah Anda yang saat ini hidup dalam masa-masa ini. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti kekristenan itu bukan agama. Saya lihat banyak orang Kristen itu cuma ke gereja ya gitu-gitu aja, liturgi aja. Jangan, kekristenan itu suatu proses yang luar biasa dan menghasilkan yang luar biasa. Karena apa? Kita ini dipilih menjadi terang dan garam dunia. Kekristenan itu ngaji yang benar. Ngaji itu bahasa Indonesianya apa? Mengkaji, mengenal. Banyak orang Kristen yang tidak mengenal kekristenan itu dengan benar. Saya hari-hari ini amat sangat sedih lihat orang-orang Kristen yang katanya Kristen. Notabene saya dulu bukan orang Kristen. Saya bangga jadi orang Kristen, tapi banyak sekarang itu orang Kristen hidupnya maaf tidak melakukan firman. Iblis tahu firman apa enggak? Iblis tahu firman apa enggak? Iblis tahu firman apa enggak? Mengenal firman apa enggak? Iblis mengenal firman apa enggak? Loh, mengenal. Iblis itu mengenal firman, tahu firman. Tapi iblis melakukan firman apa enggak? Berarti kalau orang tahu firman, mengenal firman, enggak melakukan firman, berarti bukan saya yang ngomong. Datang ke sini itu untuk apa sih sebetulnya? Datang ke gereja itu untuk apa sebetulnya? Mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Nggak rame, di sini ngobrol aja sendiri. Di gereja banyak, tapi di sini tidak ada yang ngobrol sendiri, tidak ada. Di gereja yang besar-besar sana, begitu masuk, tapi di sini tidak ada. Di gereja yang besar-besar sana. Datang ke sini di rumah ibadah, duduk diam, cari wajah Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Supaya kita jangan jadi orang Kristen biasa-biasa, kita jadi orang Kristen yang luar biasa. Karena setiap kita ini kan dipilih. Kalau hidup keagamaanmu ya tidak lebih baik dari orang Farisi. Orang Farisi apa? Orang yang ngerti firman juga tidak melakukan firman. Ahli Taurat ngerti firman tapi ya tidak melakukan firman. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ngomong kerajaan surga, hari-hari ini kita belajar itu bukan cuman mujizat. Hari ini kita berbicara bukan cuma soal berkat, perkenanan saudara lagi. Kita udah masuk ke fase kerajaan. Kita ini anak-anak kerajaan Allah. Dengan pengertian yang benar, kita belajar yang benar, kekristenan yang benar. Dan tidak kompromi dengan dunia. Dunia hari ini semakin kacau. Lihat, digoncangkan.
Bahkan sebentar lagi yang digoncangkan bukan bumi aja, tapi yang di udara, yang di langit digoncangkan. Dan sebentar lagi kita menghadapi masa-masa yang sukar, pasti itu terjadi. Kita bersyukur sekarang umur saya 57, kalau orang umurnya 60, itu kurang saya 3 tahun. Siapa yang hari ini ingin cepat-cepat pulang ke rumah Bapak di surga? Angkat tangan. Loh, kan enggak ada, cuman Pak Timo aja, cuman Pak Timo. Karena saya masuk ke sini, itu nggak ada yang nyembah. Sorry, firman ini menegur. Barang siapa yang ku tegur dan ku ajar, karena dia ku kasih, katanya Tuhan. Tuhan nggak lihat jumlahnya orang, Tuhan nggak lihat gerejanya besar atau kecil. Kalau datang ke sini sudah HP dimatikan, HP diem, doa, nyembah. Nggak ngomong sendiri, maaf. Karena saya mengasihi Anda. Di sini Kristen yang mulai kecil angkat tangan. Kristen mulai kecil, angkat tangan. Itu kan banyak loh yang Kristen mulai kecil. Tapi banyak orang yang Kristen mulai kecil itu tidak menghargai Tuhan, dan dia ya gitu-gitu aja. Bahkan firman-Nya ngomong, kita melakukan, bahkan kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kekristenan cuman itu aja. Ngomong di sini ada orang Manado. Di sini kan orang mana? Makassar. Nggak ada orang Manado kan? Nggak ada. Ya. Saya pelayanan di Manado. Itu saya pikir itu kantong Kristen, orangnya semua itu wow, nggak taunya di sana mabuk, judi, keliling saya mungkin hampir keliling Indonesia ya, di kantong-kantong Kristen. Orang Kristen itu cuma biasa-biasa ke Tuhan Yesus. Jangan kita bahkan melakukan pekerjaan yang lebih besar, yang dahsyat. Cuman hari Minggu aja ke gereja. Jangan, kekristenan itu bukan cuma hari Minggu aja. Setiap hari, setiap saat hidup kita mencerminkan wajib seperti Kristus. Kalau hidupmu nggak sesuai dengan Kristus, itu cuma disebut orang beragama Kristen, bukan orang Kristen. Di Alkitab yang disebut dengan orang Kristen itu orang yang apa? Melakukan apa, meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Rule-nya, mode blood-nya persis sama dia. Pak, tapi kita hidup di dunia. Kekristenan itu bukan duniawi, tidak kompromi dengan dunia. Roh, kalau ngomong berkat, kemana kita pergi? Kalau kita berkenan di hadapannya, berkat itu diperintahkan ke sana. Tadi saya coba baik yang lain, tapi ketika saya nyembah di situ ada yang ini aja. Belajar, ngaji. Tahu ngaji? Ngaji itu mengenal. Siapa yang di sini mengenal Kristus dengan benar? Angkat tangan. Yang lainnya nggak angkat tangan. Nggak mengenal. Siapa yang hari ini yakin Anda mati masuk surga? Angkat tangan. Kok amin? Amin itu belum tentu masuk surga. Amin itu bandar narkoba, masih anak buah saya di penjara. Yang benar amin apa saya? Yang benar saya. Siapa yang tanya, siapa yang yakin masuk surga? Saya apa amin? Amin itu bandar narkoba, masih anak buah saya di penjara. Itu loh orang Kristen. Makanya ngaji. Jangan ngaji itu cuman kulit. Banyak orang ngaji Kristen cuman kulit aja ya, itu sudah sombong. Mengerti dikit aja sudah sombong. Makanya pertumbuhan Kristen itu harus kita alami. Kita menjadi bayi yang lahir baru. Kunci kekristenan adalah lahir baru, jadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang hidup? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita menyadari Kristus hidup di dalam aku, tingkah laku, tindak tanduknya kita itu persis. Itu disebut orang Kristen. Kalau orang beragama Kristen, yaitu orang Farisi, ahli Taurat. Saya bangga jadi orang Kristen. Mbak, boleh itu apa? PowerPoint-nya. Jadi saya ulang, enggak apa-apa. Kalau Anda nanti membaca lagi di YouTube saya, ya juga ada. Ini ayat masa jadi orang Kristen. Bukan berkat.
Saya sama istri saya bukan orang Kristen dulu, tapi saya nggak mau kalah dengan orang Kristen yang sejak lahir. Dan itu memang terjadi, maaf, bukan bermaksud bermegah diri. Kita diberikan 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, itu ngomong hal kerajaan surga. Kalau jadi Kristen cuma gini-gini, ditanyain gimana kabarnya, ya begini-begini aja. Tetapi kamu akan menerima apa? Tetapi kamu bangsa yang ini ayat mas saya. Siapa saya? Saya dipilih. Saya seorang penjahat, pembunuh, penjina, pencuri, narkoba, bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak. Tuhan itu cari orang yang berdosa, yang rusak, yang mau hidupnya untuk diubahkan. Mau. Siapa yang di sini mau hidupnya untuk diubahkan, mau dipakai Tuhan? Angkat tangan. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Ketika saya ngaji kekristenan ini, setiap hari Minggu dulu, setelah saya tobat, saya Minggu itu ke gereja 5 kali. GKJW, GKI, Katolik, nanti malam ke Katolik lagi, ke GSJA. Pokoknya gambarnya ada salibnya, ada gerejanya, saya masuk. Minggu itu bisa 5 kali ibadah. Tapi banyak orang katanya beragama, orang Kristen, Minggu ke gereja aja absen-absen. Nah, bagaimana hidupmu mau diubahkan, mau dipakai Tuhan Yesus kalau engkau tidak pernah berhubungan intim dengan Tuhan? Sediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Minggu itu ke gereja udah HP dimatikan, gak usah ngobrol. Cari wajah Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Saya masuk gereja mana-mana, gereja besar, gereja kecil, semua. Istri saya ketawa. Iya tuh, itu agama baru itu ya. Masuk gereja gak doa. Iya Pak, iya. Bapakku di surga sana nangis itu, lihat itu. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, kita ini dipilih jadi apa sih? Terang dan garam dunia. Amin. Nggak sekedar dipilih jadi orang Kristen, enggak. Terang dan garam dunia. Ini pekerjaan yang dahsyat yang dipersiapkan untuk kita semua ini. Kita harus tahu panggilan kita ini, kita dipilih. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan menetapkan kamu pergi dan berbuah banyak. Lihat orang lain yang merasakan buahnya. Dipilih menjadi imam, panutan, contoh, teladan. Imam itu apa? Panutan, contoh yang di depan sendiri. Maaf, bukan bermaksud bermegah diri. Saya dulu lama di sini. Mulai tahun 90-an. Saya balap sama Noldi, sama Robi, motocross Suzuki Sinarga Lesong sana. Terus kalau malam saya jualan narkoba di Jalan Nusantara sana. Di MGH tripping terus. Tapi kemarin kelewat sama istri saya yang ini dulu aku di sini itu nama aku main perempuan begini-begini. Istri saya tahu semua kalau kebejatan saya. Dan ini istri yang pertama dan yang terakhir. Alfa dan Omega. Setelah saya ngerti firman, yang dulu 13 istri saya, kan tidak ada yang tahu dong, 13 kan nggak apa-apa, dulu kan saya sunnah di agama saya dulu, tapi Kristen itu bukan agama, tapi gaya hidup yang mencerminkan firman Tuhan, yang mencerminkan Yesus Kristus. Sekarang istri saya ngerti firman, saya kaji bener-bener, saya nggak ngaji dengan kulit, daging, tulang, sumsum, darah, masuk. Itu kalau di Jawa ngomong manunggaling kawula Gusti, manunggal bersatunya saya dan Gusti Allah. Tapi di Yohanes 15 saya ketemu lagi, tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Keren apa enggak? Makanya harus tinggal terus di dalam Kristus, di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya dicek diri kita ini, sudah benar aku jadi orang Kristen. Dilihat buahnya.
dipilih menjadi imam. Imam ini panutan, contoh, sorotan. Coba orang Kristen berbuat aneh sedikit, disorot apa enggak? Karena kita terang, kita garam, kita imam, panutan, contoh, teladan. Kenapa enggak ke gereja? Wow, lihat itu kayak gitu. Stop, kita juga menghakimi. Penghakiman haknya Tuhan. Kalau ada teman kita yang nggak beres, doakan saja, jangan menghakimi. Katanya Tuhan gini, ketika saya ngaji, semua yang dijadikan Tuhan itu baik. Mungkin proses saya dulu bejat, rusak, membunuh, pencina, apa ya Tuhan, endingnya itu yang penting endingnya, finishing well-nya. Ketika saya mau membuka hati, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya diselamatkan. Tidak cukup diselamatkan, berhenti keselamatan, menerima keselamatan, tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut kan? Gentar. Dipilih menjadi imam, panutan, contoh, teladan yang rajani. Raja itu kita berbicara raja, kita punya otoritas, kita ini anak-anak raja yang nanti pewaris kerajaan surga, pewaris loh kita, ahli waris loh. Tapi ya, kita harus melalui step-step yang benar. Lahir baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yohanes 3 dikatakan apa? Setiap orang yang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, dia tidak akan melihat kerajaan. Siapa yang di sini sudah lahir baru, menjadi manusia baru, angkat tangan. Yang belum angkat tangan, belum lahir baru. Yang tidak angkat tangan, tidak lahir baru. Yang belum dibaptis selam, angkat tangan. Sudah dibaptis selam? Belum, satu. Kita harus mengalami dua, kita harus mengalami itu, penting. Pak, di sinode saya gini, kekristenan itu bukan sinode, kekristenan itu firman Tuhan ini murni. Yesus saja memberi contoh, ya toh? Harus lahir baru, dikuduskan dosa-dosa kita, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini umat kepunyaannya, Re. Makanya bahasa saya dulu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu apa? Dari Allah kembali ke Allah, ya toh? Kalau jasad ini cuman debu, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setiap hari narkoba, setiap hari berantem, setiap hari berzina, tapi hari ini Tuhan yang memilih saya bisa berdiri di tempat ini karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi gaya hidup kita ini harus gaya hidup yang bersaksi. Mana tadi WL-nya? Mana tadi WL-nya? Ini ibadah saya yang nggak suka ini. Pemain musik udah imam, panutan, contoh, teladan, tapi nggak dengerin firman. Maaf kalau saya tegur, karena saya mengasihi. Jangan sampai kita itu ngomong pelayanan dangdung singer, tapi kita tertolak. Loh, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah menstop gitar demi namamu, aku sudah teriak-teriak demi namamu, aku sudah gebukin drum demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Tapi akhirnya apa? Nyahlah kalian semua, dan aku tidak mengenal, karena kamu semua pembuat. Nih, yang saya utamakan imam. Kita ini imam, dipanggil menjadi imam, panutan, contoh. Sedih saya berdoa di sini sama istri saya tolak-tolak. Maaf, kalau saya mau naik mimbar, biar penyembahan ini dulu.
Pujian ini 30 menit 1 jam sebelumnya sudah di sini penyembahan pujian. Maaf kalau ini saya kritik supaya gereja ini, kita ini dipilih menjadi gereja-gereja yang dipilih oleh Tuhan. Jangan merasa kita kecil, jangan merasa kita mulai dari kecil. Setiap perkara kecil Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Saya ini lebih baik sama 2 orang yang ngetok gitar gini kejerengan itu bisa naik. Jangan, makanya Tuhan itu ngerti tadi saya mau khotbah ini, jangan yang dasar aja, yang dimana kamu gak pernah khotbah itu khotbahkan. Karena saya khotbah saya berseri, kalau saya di tempat saya sendiri berseri terus. Setelah ini pertumbuhan. Dasar ini aja. Makanya saya balik, Mas, tolong ngambilin saya PowerPoint. Pointer sama Mas Rizky. Sudah doa sama istri saya yang nggak bisa naik. Bukan gaya-gayaan ini gaya-gaya. Ini altar. Ini tempat kita memuji, menyembah benar-benar. Sebelum hamba Tuhan yang datang atau pembicara yang datang 1 jam sebelumnya, pujian penyembahan itu wajib. Menghadirkan Tuhan. Maaf, saya sangat menghargai Bapakku di surga. Saya juga punya ruangan segini. Hari Minggu gini anak-anak saya setengah jam harus pujian nyembah. Dan yang di sini harus kudus. Gak ada silent, tutup sudah, tutup nyembah terus menghadirkan Tuhan. Karena kalau Dia hadir, Dia lihat kita, lihat hati kita, sudah kita nggak usah doa. Dia tahu. Ya, makanya kekristenan itu 5 pertumbuhan: bayi, anak-anak, dewasa, sahabat Kristus, dan mempelai Kristus. Tapi banyak orang Kristen masih bayi rohani, masih anak-anak. Anak-anak di gereja main apa? Nyembah. Bayi teriak-teriak toh. Minta-minta toh. Tapi kalau sudah dewasa doanya itu tidak pernah minta. Kerjakan itu. Dan Tuhan kita, Bapa kita yang di surga tahu kita pasti dikasih reward. Kemana kita pergi, berkat itu diperintahkan. Jangan cari berkat, jangan cari mujizat, jangan cari pendeta. Di Alkitab saya nggak ada namanya pendeta. Kita ini anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Kalau kita sudah di dimensi anak-anak kerajaan Allah, kita nggak usah minta di kerajaan Allah kok. Dan supaya gaya hidup kita, setiap kita melangkah, setiap kita pergi, itu nama Tuhan dipermuliakan. Itu loh melayani di sana, tapi di sana omongannya nggak enak. Itu loh melayani, sudah melayani kok begini. Makanya kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Di rumah itu banyak, setiap Rabu kami menerima baptisan dan dikirim jiwa-jiwa mulai dari sampai Amerika, luar negeri, hampir setiap hari Rabu itu ada jiwa-jiwa yang mau bertobat sungguh-sungguh. Bertobat apa? Setiap hari kita bertobat. Setiap hari kita itu minta ampun sama Tuhan. Tuhan, mungkin yang kemarin nggak aku sengaja, mungkin aku nyalain orang, mungkin aku nyakitin orang. Bertobat itu nggak cukup sekali. Saya ini kadang-kadang, iya ya Tuhan, ya aku yang harus bertobat ya. Kalau aku memikirkan duniawi, ya Tuhan ya aku bertobat ya. Kalau aku nengkarin istri saya, ya Tuhan aku bertobat. Itu kita itu ada apa? Kontrol dirinya. Saya dulu nggak pernah menghargai perempuan, makanya istrinya 13. Itu yang istri, katanya istri saya. Itu yang istri yang terus belum cemilannya gitu. Tahu cemilan? Belum desertnya katanya. Istri saya kalau nambahi gitu. Yalah anugerah Tuhan. Sekarang kamu ngerti firman, kamu melakukan. Tidak baik manusia seorang diberi apa? Seorang penolong. Makanya jangan berani-berani sama perempuan. Hei laki-laki, berbahagialah menjadi orang Kristen perempuan.
Karena dia diciptakan dari tulang rusuk. Berapa yang diambil ketika Adam tidur? 1. Kalau saya dulu 13, tulang rusuk apa tulang rusak? Makanya diganti semua, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. I love you. Ya kan? Tulang rusak, sekarang Tuhan itu ngerti, ganti tulang rusuk. Dan dia kalau saya mau naik mimbar apa duduk diam ya gitu, doa. Yang kok gak naik-naik, gak usah pakai drum, gak usah pakai kita naik aja. Kalau kita ini benar-benar kalau mau melayani, kita doa, puasa, kita wow, hadirat Tuhan itu luar biasa, luar biasa. Anak-anak saya, maaf bukan bermegah dengan anak-anak saya ajari ngaji setiap sore, setiap malam, mengkaji, mengenal supaya jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Kita harus jadi orang Kristen yang luar biasa, karena itu suatu proses. Kekristenan itu suatu proses kehidupan yang harus kita taati. Ayo, jangan jadi orang Kristen biasa-biasa, jadi orang Kristen yang luar biasa. Kekristenan itu bukan agama, tapi gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Kalau Kristus sudah di dalam diri kita, kita masuk dalam kerajaannya. Aduh, sudah nggak usah bingung makan dan minum lah, apa yang kita pakai. Saya itu sekarang cuma bingungnya apa? Kapan Bapak aku pulang? Kapan Bapak aku pulang? Karena saya jatuh cinta sama dia. Kalau banyak saya jumpain orang-orang beragama Kristen, itu nggak jatuh cinta, cinta. Kalau jatuh cinta, biarin itu hitam, putih, ya toh, rambut kariting, rambut nggak ada rambutnya kayak Pak Timo gini, ya toh. Kalau sudah jatuh cinta, orang kalau sudah jatuh cinta, tai kucing rasa, oh berarti pernah, saya nggak pernah. Walaupun saya jatuh cinta sama istri saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Ya coklat, ya toh. Berarti apa yang merasakan itu? Iya toh. Lihat, saya ini lagi jatuh cinta. Kasih mula-mula itu, api itu saya kobar-kobarkan terus. Saya lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Saya pergi pelayanan sama istri saya. Kalau istri saya nggak ikut, yang sebelum nikah, aku ini calon mempelai. Ya loh. Kalau kamu nikah sama aku pergi pelayanan, tolong jangan berharap aku pulang. Berharaplah sama Tuhan Yesus. Saya didik gitu istri saya. Jadi kalau saya pergi, sudah melangkah dari rumah, kita ini orang Kristen itu seperti domba yang tambun ditaruh di tengah-tengah serigala yang siap mati. Bersyukur kalian ditaruh di tengah-tengah di sini. Lihat lingkungan Anda, kanan kiri Anda, benar apa enggak? Kalau Anda di tempat ini, kalian itu Anda semua itu dijadikan terang dan garam. Biar mereka lihat melalui kehidupan Anda semua, oh itu loh orang Kristen itu loh beda. Keren apa enggak? Dan melalui kehidupan nanti, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Nanti kapan-kapan kalau itu yang 5 tadi, bayi, anak, dewasa, sahabat Kristus, mempelai, itu nanti belajar ngaji bareng sama saya, biar nggak ngomong aja di gereja, karena saya mengasihi Anda. Kenapa di gereja kok ngomong aja? Karena mereka banyak ya yang di rumah saya, orang datang lain, pondasinya kekristenan adalah ini, bertobat dan lahir baru. Bertobat dan lahir baru. Lahir baru itu apa sih? Orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bertobat lalu dibaptis, ya kan? Itu kuncinya. Kita ini dibaptis karena apa? Banyak, oh saya sudah Kristen, dibaptis karena apa? Nikah Pak. Dibaptis karena apa?
Oh, karena saya ikut-ikutan dulu masih kecil, saya ikut-ikutan Pak dibaptis. Oh, saya sudah remaja karena umur saya sudah 13, dulu Pak pendetanya ngomong saya harus dibaptis. Dibaptis itu karena bertobat. Dan kalau sudah bertobat, meninggalkan masa lalunya dan tidak kompromi dengan dosa. Kalau sudah bertobat, lahir baru, percaya Yesus. Makanya banyak orang Kristen yang di rumah saya sana, itu nanti lihat di YouTube, banyak ngaku Kristen ditegur sama Tuhan Yesus melalui apa? Sakit penyakit. Banyak orang Kristen yang nikah tidak seiman juga ditegur, dibaptis karena nikah. Ditegur, rumah tangganya hancur, perekonomiannya hancur, baru daya datang ke rumah nangis-nangis, Pak, saya mau bertobat Pak. Itu yang disukai Tuhan. Ditegur sampai habis. Kalau sudah nggak gitu, nggak datang ke rumah. Terus gitu saya baptis dua-duanya, saya teguhkan pernikahannya, tidak ada berapa bulan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ini kunci. Dan taat itu kepada firman Tuhan. Orang harus melalui 3 tahap baptisan. Yang pertama dibaptis dengan baptisan air, yang kedua baptisan roh, yang ketiga baptisan api. Baptisan air harus dicelupin dulu, bertobat sungguh-sungguh, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan dosa, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dibaptis, setelah itu kita keluar dari air dan roh. Firman-Nya mengatakan apa? Kepadanya lah aku berkenan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Coba dicek masing-masing, kalau hidup kalian itu masih susah, masih coba, bener nggak aku baptisanku dulu itu sudah bener apa enggak? Kalau nggak bener, ulangi, suruh Pak Gembala yang diulangi, bener-bener menyerahkan total, kekristenan itu total. Ciri-cirinya kalau orang sudah dibaptis dengan air sungguh-sungguh, dia dibaptis dengan roh, itu dia rajin.